Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizian Dani dengan NIM 250208501019. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dasar manajemen umum dengan tema observasi usaha di bidang tata busana. Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Makassar. Dan kali ini saya akan melakukan observasi di butik, tepatnya di Laprizia. Kali ini saya mengobservasi di bidang usaha butik dengan nama Laprizia Butik dengan owner bernama Arizitya. Alamat Jalan Tonjong Sudirmampir, Sutradara Kumuning nomor 6. Hobi owner sendiri adalah desain dan fashion. Riwayat pendidikannya adalah informatika, pendidikan non formal, menjahit, desain digital, dan fashion. Riwayat pekerjaan adalah pernah bekerja di perusahaan yang dimiliki Jepang yang ada di Indonesia. Sejarah singkat dari butik ini sendiri adalah Laprizia merupakan butik berdiri sejak tahun 2013 di bulan Desember. Owner bukan seorang penjahit, melainkan lulusan informatika yang pernah bekerja di perusahaan asing dengan memiliki kegemaran belanja. Owner Laprizia mulai menawarkan ke teman-teman dan akhirnya mulai rasa ingin membuka usaha. Awal mulanya timbul perencanaan membuka usaha pertama kali dibuka di Depok Non Square di Detos dengan menggunakan lokasi pameran yang disewa. Sering berjalannya waktu, mulai banyak perminatan sehingga mulai berani mencoba menyewa kios. Jualan produksi pertama adalah hijab. Akhirnya butik membuka satu toko baju lagi dan bertahan selama 7 tahun. Butik Laprizia menggunakan sistem penjualan online. Hingga di tahun 2016 usaha butik ini mulai menggunakan sistem online semenjak mulai masuknya Shopee ketika itu. Di tahun 2020 butik mengalami pemberhentian karena COVID. Perhentian terjadi selama 3 bulan sehingga membuat usaha butik ini harus pindah tempat dan menyewa kembali ruko dengan 2 lantai. Butik Laprizia membuat ide dengan memanfaatkan kondisi COVID dengan membuat masker hijab syar'i dengan omset per bulan sebanyak 1000 lembar. Untuk ciri khas butik sendiri, memproduksi busana yang simpel tapi tetap pantas dipakai acara formal, pesta, dan busana daily yang dapat digunakan sehari-hari. Untuk produksinya sendiri ada busana syar'i, busana remaja, busana anak-anak, busana dewasa. Penyediaan ada tunik, jeans, rajut, jaket, dan lain-lain sebagainya. Butik Laprizia ini sendiri juga menyediakan semua jenis dari usia anak-anak hingga usia dewasa. Ada juga penyediaan layanan pesanan busana custom made jika customer ingin menggunakan pakaian yang sesuai dengan ukurannya. Motivasi dari butik ini sendiri atau usaha ini sendiri adalah membuka usaha kecil lebih baik jika kita yang menjadi pemimpin di usaha itu sendiri. Walaupun kecil, tapi kita sudah bisa berdiri sendiri dan tidak menjadi budak asing lagi. Untuk motonya sendiri, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Organisasinya, pertama adalah pemilik atau ownernya bernama Arizitya, pemilik tunggal dan perancang utama desainer. Tugas dan tanggung jawab utama memimpin proses operasional secara umum, menentukan keputusan-keputusan vital bidang usaha, merancang busana dan mengawasi proses secara langsung, memantau proses operasional dan berkonsultasi dengan staf dan pelanggan penting. Struktur organisasi kedua yaitu manajemen dan staf. Ada beberapa, yaitu pertama manajer dan supervisor, kedua asisten desainer dan penjahit, staf penjualan atau customer service, ketiga staf administrasi atau keuangan, dan karyawan umum. Kekurangan dan tantangan di bidang usaha ini sendiri, untuk kekurangannya belum memiliki distributor dan agen yang meluas di kota. Alasannya ingin menjangkau harga barang dengan harga yang affordable dan kualitas yang sama. Jika menggunakan distributor maupun agen akan memberikan layanan harga yang berbeda, tidak sebanding dengan harga produksinya yang murah. Penjahitnya terbatas sehingga busana yang dipesan secara online
Kedua, bagaimana agar selalu upgrade dengan busana yang ngetrend. Tiga, harus mampu menganalisis dan memahami teknik strategis marketing yang baik ketika menggunakan penjualan online. Keunggulan usaha butik ini sendiri, busana yang diinginkan dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan, disediakan produk sesuai tren dan permintaan pasar. Tiga, banyak jenis busana dari usia anak hingga usia dewasa. Keempat, memanfaatkan channel online dan digital marketing. Kelima, offline store yang bersih dan nyaman. Keenam, display produk terbaik di offline store agar menarik display. Ketujuh, jual dengan harga yang kompetitif dan terjangkau. Perkembangan dan teknik marketing. Penjualan meningkat yang awalnya hanya mulai satu produk dan kini mulai memproduksi banyak jenis produk dan memiliki jumlah produksi setiap bulannya mencapai 1.500 hingga 200 per lembar. Dengan teknik marketingnya adalah offline, Shopee, TikTok Ads, Facebook Ads, dan Majo. Pelatihan yang diikuti. Owner juga tetap mengikuti beberapa pelatihan workshop sebagai pendukung keberhasilan usaha butik yang dibangun diantaranya digital marketing, foto by phone, desain, menjahit, fotografer, Facebook Ads, dan TikTok Ads. Saran yang saya berikan untuk usaha ini ada beberapa. Pertama, membuka usaha cabang lain di beberapa wilayah yang lebih luas lagi dengan memperkuat pengawasan. Kedua, menambah karyawan di bagian profesi desain busana dan menjahit. Ketiga, memberikan setiap karyawan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung peningkatan usaha. Keempat, implementasikan program loyalitas buat program keanggotaan atau sistem poin reward untuk pelangganan setia, di mana mereka bisa menukarkan poin dengan diskon atau hadiah eksklusif. Kelima, tingkatkan kualitas layanan, pastikan staf butik memberikan pelayanan yang ramah, membantu, dan responsif, baik di toko fisik maupun toko online. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi hasil laporan observasi yang telah saya lakukan di butik Lab Rizia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.